Shalom Shalom. Selamat hari Rabu 14 September 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir yang paling penting hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Hosea bagian yang pertama. Kita sudah sampai, yakni kitab yang baru setelah Daniel, yakni Hosea. Adapun program ini juga di-broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari bergegas kita menuju Hosea pasal pertama, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Ayat yang kedua, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Ayat 10 janji tentang keselamatan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yizriel itu. Umat Tuhan, kitab Hosea adalah kitab yang terkait satu sama lain setiap fatsalnya. Dan ini merupakan salah satu kitab yang jarang sekali pendeta mengkhotbahkannya, selain daripada fatsal yang ketiga. Nah, umat Tuhan, kita harus melihat di sini betapa banyaknya Tuhan memberikan nama dan artinya. Ada suatu istilah yang dicetuskan oleh Shakespeare, apalah artinya sebuah nama. Apakah sangat tidak penting? Rupa-rupanya tidak demikian. Tuhan mendidik daripada umat pilihannya, yakni pemberian nama atau makna suatu nama itu sangatlah penting.
Oleh karena itu jangan bermain-main saat memberi nama. Bahkan saat diberikan nama bagus, tapi panggilannya setiap hari, ya, itu jangan sampai membuat sesuatu hal yang tidak bagus sama Tuhan. Ada seorang teman memanggil anaknya anjing kecil dan dia anjing besar, padahal jelas namanya bukan itu. Jadi di fatsal demi fatsal ini, tindakan-tindakan Hosea itu jelas melambangkan sesuatu pesan yang pahit sekali. Sebab dikatakan, pergilah kawinlah seorang perempuan sundal, peranakkan anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat membelakangi Tuhan. Memang kalau saudara nanti baca dalam kitab Raja-Raja, zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, mereka semua jatuh dalam penyembahan berhala umat Tuhan. Mengerikan sekali. Ya, oleh karenanya Tuhan memakai setiap pemberian nama ini sebagai suatu keadaan, suatu tindakan rohani. Dikatakan Yizriel, sebab dia akan menghukum keluarga Yehu atas hutang darahnya. Lo Ruhama, sebab Tuhan katanya tidak akan menyanyangi lagi kaum Israel, tidak mengampuni mereka. Lo Ami, kamu bukan umatku, aku ini bukanlah Allahmu. Umat Tuhan, engkau harus melihat ini daripada kerangka kasih Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan sudah menolak Israel. Ya. Karena apa? Ini adalah bahasa yang dipakai Tuhan personifikasi. Ya. Sebagaimana seorang ayah yang mengatakan kepada anaknya, kalau kamu ulangi terus hal seperti itu, kamu ini anak siapa sih? Saya dulu pada waktu sebelum mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya sering dikatakan oleh mama saya, anak siapa? Dan tentunya itu bukan merujuk kepada mama saya amnesia, ayah saya lupa, saya anak siapa. Tapi dikarenakan nilai-nilai kehidupan yang saya pakai itu, kenapa berbeda sekali? Dan terkadang dikatakan kalau kamu ulangi ini lagi, ya, biarlah kamu jangan memanggil aku papa mama lagi. Apakah mereka tolak saya? Umat Tuhan, inilah bentuk didikan Tuhan yang sangat keras. Bersundal. Nikahilah perempuan sundal. Peranakkan anak-anak sundal karena Israel bersundal dengan hebat. Saya berdoa supaya kita tidak bodoh dan beroleh bijaksana. Di dalam bahasa Jawa, terutama di mana saya dibesarkan, yakni Jogja Solo, itu ada istilah dilulu kolu, ma Tuhan. Dilulu kolu itu bahasa yang nggak lazim ya, saya tengarai nggak semua orang di Republik Indonesia ini mengerti hal tersebut. Yakni ketika seseorang itu saking sulitnya dididik, saking sulitnya dinasehati sehingga seolah-olah pendidik atau mentornya itu terserah kamu sana mau apa. Ya. Dan harusnya anak kalau baik, kalau masih punya takut yang betul, itu akan, oh enggak pak. Jangan, aku masih mau dinasehati. Nah kira-kira kalau dibiarkan seperti itu malah hore. Ya. Berarti boleh ya, lah itu cilaka, tidak ada masa depan. Ada saat di mana saya ingat dulu pada waktu saya masih nakal itu saya tidak suka sekolah. Saya suka bolos. Ya, dan mama saya akan berkata, sana, gak usah sekolah sekalian. Lalu sebagai anak yang cerdas bijak, akan lazim untuk enggak masih mau sekolah, ya maaf. Tapi kalau goblok, anak yang tidak tahu diri, dia akan hore. Papa mama lo ya, yang bolehin aku enggak sekolah lagi. Nah umat Tuhan, kira-kira saat itu begitu bebal dan bodohnya Israel. Sehingga mereka, bahkan dikatakan Tuhan, anak-anak sundal. Tidak ada kehormatan, tidak ada tatanan yang jelas. Sehingga dikatakan kamu bukan umatku dan aku bukan Allahmu. Sebab sudah
Seolah-olah gak ada hubungannya. Nah umat Tuhan, saya lihat hari-hari ini betapa banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi nilai hidup setiap hari belum Kristen. Dia hanya dengar suara dari kedagingannya, tapi tidak pernah sungguh-sungguh cari kehendak atau suara Tuhan. Lah terhadap orang-orang seperti inilah Tuhan menghardik, Tuhan mendidik, Tuhan menegaskan kepada mereka. Namun Fatsal ini ditutup dengan janji yang indah sekali. Tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku. Suatu hari akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Tuhan tidak membuang umatnya. Tuhan mengasihi umat pilihannya. Ya. Dan dengan demikian saya rindu untuk kita ada di pihak anak-anak yang berbijaksana. Dengar-dengaran, bukan yang bodoh, bukan yang bebal. Biasakan umat Tuhan jangan terus-menerus jatuh di lubang yang sama. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola. Grazie.